petugas pengambil sampah itu tidak akan mengambil sampah kalau sampah yang di rumah itu belum dipilah. Jarang sekali kita mendapati misalkan isu lingkungan itu menjadi berita utama. Saya kira kita semua sepakat bahwa kita sekarang hari ini menghadapi situasi yang memang luar biasa akibat dari degradasi lingkungan ya, katakan. Kalau tadi Bu Armi bilang bahwa Indonesia termasuk negara yang sudah meratifikasi IPCC ya, terkait dengan pemanasan global. Jadi sekarang kita termasuk Indonesia dengan negara-negara lain menargetkan supaya 2030 suhu tidak naik sampai tadinya 2 derajat. Tapi setelah dihitung-hitung ternyata itu nggak cukup untuk menyelamatkan kita ke depan. Jadi ditekan lagi tidak sampai 1,5 derajat. 1,5 derajat Celcius ya Pak. Kalau sekarang misalkan Pasuruan rata-rata suhunya 34, 2030 sampai misalkan naik 35,5 derajat, itu pasnya sudah luar biasa Pak. Dan kalau panasnya makin panas, laut akan makin intens, sistem hidrologinya makin menguap dan akan terjadi banjir di mana-mana. Itu satu. Dan iklimnya juga akan makin gak karuan, yang biasanya ketiga jadi moro-moro udan kayak kemarin 16-17 yang panas entang-entang, ternyata malamnya hujan deres gitu. Petani juga akan repot mengatur sistem jadwal tanamnya gitu kan. Kalau di kampung misalkan di Lamongan, saya asli Lamongan, seingat saya hari-hari belum pernah ketika musim rendeng, hujan pertama yang setelah musim kemarau, dulu biasanya kalau nanam padi pakai digejik, pakai yang kayu dilubangi terus dikasih benih padi. Nah kemarin itu baru pertama kali sudah nggak ada yang begitu, karena begitu hujan di awal musim penghujan langsung rata dengan air, sawah-sawah penuh dengan air, jadi sudah pakai benih yang umur 15 sampai 25 hari itu. Jadi sekarang memang situasinya begitu. Nah, saya kira ini juga menjadi salah satu tantangan kawan-kawan jurnalis. Jadi bagaimana supaya isu ini, situasi ini juga dipahami oleh, bukan hanya oleh teman-teman jurnalis sendiri, tapi juga bagaimana ini juga dipahami oleh masyarakat gitu. Termasuk hal bagaimana pengolahan sampah, tadi Mas Tony bilang, karena sampah termasuk sampah rumah tangga itu kontribusinya untuk penyumbang emisi juga sangat besar kan ternyata. Kemudian plastik juga begitu. Jadi ada salah satu contoh menarik yang mungkin itu juga sebenarnya sederhana dan bisa diterapkan di manapun saya kira. Misalkan di Kepulungan, contoh yang paling kecil, di Jerman. Saya belum pernah ke Jerman, tapi saya tahu kalau di sana misalkan begini, petugas pengambil sampah itu tidak akan mengambil sampah kalau sampah yang di rumah itu belum dipilah. Jadi biasanya misalkan saya petugas yang biasa ngambil sampah keliling, kalau ternyata di bak sampahnya masih bercampur antara sampah yang plastik dan non plastik atau yang organik dan non organik belum masih dicampur, belum bisa. Biasanya saya tempeli, mohon maaf sampahnya nggak saya ambil karena belum dipilah. Nah itu akan memberi pelajaran dan saya kira itu mudah sekali untuk dilakukan di sini gitu. Karena petugasnya juga akan lebih enteng karena dia tidak akan perlu repot lagi memilah dan masyarakatnya juga akan terbiasa memilah, dan yang sudah terpilah yang punya nilai ekonomi saya kira juga bisa lari ke bank-bank sampah atau unit-unit lain yang untuk diputar lagi jadi nilai ekonomi. Nah persoalannya kadang-kadang teman-teman jurnalis juga tahu begitu, tapi memang itu tidak menjadi hal yang sederhana karena juga di tingkat media juga ada beberapa yang menjadi tantangan. Yang paling banyak, yang paling sering kita jumpai adalah bahwa anggapan isu lingkungan itu bukan sesuatu yang seksi gitu. Kita bisa membandingkan misalkan di media-media yang kita baca atau yang kita temui selalu jarang sekali kita mendapati misalkan isu lingkungan itu menjadi berita utama di media cetak ataupun di media online gitu. Kalau media online mungkin
ukurannya adalah pembacanya gitu. Atau kalau di media cetak yang paling bisa kita lihat adalah jarang sekali isu lingkungan, misalkan pengolahan sampah, pengundulan hutan atau pencemaran gitu, jarang sekali menjadi berita utama. Akan menjadi berita utama ketika misalkan terjadi banjir gitu. Yang rentetannya adalah karena juga akibat gradasi lingkungan. Kemudian kurang seksi. Gitu. Ada beberapa media yang kemudian akhirnya membuka rubrikasi khusus tentang isu lingkungan, misalkan pojok iklim atau misalkan secara berkala bikin liputan-liputan soal isu lingkungan seminggu sekali atau sebulan sekali. Nah, beberapa media sudah melakukan itu, tapi dibanding dengan laju gradasi yang makin cepat, saya kira ini masih kurang begitu. Dan ini yang kemudian butuh teman-teman untuk supaya lebih lebih intens lagi untuk bagaimana supaya isu lingkungan ini juga mendapat ruang di masing-masing media. Nah, yang juga tak kalah penting kadang-kadang ada semacam kebingungan atau inkompeten gitu di tingkat teman-teman jurnalis gitu. Saya tidak yakin juga apakah kemudian anggapan ini benar, tapi yang pasti beberapa kawan kadang merasa kesulitan ketika memilih angle supaya bagaimana isu lingkungan itu menarik. Dan harus diakui memang beberapa isu lingkungan itu tidak sama dengan ketika kita menulis berita politik, ketika kita ketemu ketua parpol A misalkan, dia bicara apa langsung bisa kita tulis. Tapi lingkungan itu kan memang agak ribetnya di sini. Ada beberapa spesies misalkan, dan itu kita nggak paham. Itu istilah-istilah yang jarang sekali kita tahu. Termasuk misalkan efek rumah kaca begitu. Misalkan ini apa sih sebenarnya, makanan apa? Kita dulu memahami efek rumah kaca itu zaman guru-guru kita ketika sekolah misalkan selalu mengilustrasikan efek rumah kaca ya efek bangunan-bangunan gedung yang nggak kayak kocone gitu. Nah, setelah makin kesini ternyata bukan itu gitu. Efek rumah kaca adalah efek gas yang itu terperangkap di dalam atmosfer yang emisinya makin banyak keluar dan terperangkap, dan itu yang menimbulkan suhu bumi semakin panas, dan ketika semakin panas semakin tidak layak untuk ditinggali. Dan itu yang kemudian memicu terjadinya anomali cuaca, iklim dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin beberapa trik yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan ketika melakukan peliputan isu lingkungan adalah yang paling pertama tentu saja adalah memahami isu dan juga konteks begitu. Misalkan pencemaran gitu, bebannya juga adalah isu lingkungan itu kan selalu dengan menguji apakah peristiwa misalkan sampah itu berkorelasi dengan kesehatan masyarakat gitu. Selalu keterkaitan dengan interaksi dari sebuah peristiwa, buang sampah, buang limbah, hutannya ditebang. Nah, itu kan yang harus diuji, harus dikaji, harus juga berdasarkan fakta-fakta, tidak hanya sekedar orang bicara misalkan pabrik A mencemari sungai. Buktinya apa? Misalkan paling tidak baunya kelihatan, dewa warnanya kelihatan, ada perubahan warna dari 10 tahun yang lalu, dari sebulan yang lalu ketika pabrik belum membuang limbah misalkan. Membumikan persoalan ini artinya jangan sampai kemudian kita nulis bagus menurut kita, tapi kemudian tidak mampu membawa dampak. Nah, bagaimana supaya tulisan itu bisa berdampak? Bikin tulisan itu dengan apa istilahnya, membumikan tulisan. Misalkan ada istilah-istilah yang sulit dipahami, pakai istilah-istilah yang paling tidak mudah dipahami oleh masyarakat. Kemudian menjadikan manusia sebagai objek cerita. Misalkan pencemaran. Jadi coba cari dulu ada tidak misalkan masyarakat sekitar yang terdampak dari pencemaran yang terjadi. Misalkan ada bayi yang kemudian kulitnya merona merah, gatal-gatal, atau kemudian yang banyak luka,
atau kemudian ada area pertanian yang terkena saluran limbah yang rusak gitu. Bikin cerita karena prinsipnya berita itu kan menceritakan tentang manusia gitu. Subjeknya adalah manusia gitu. Kalau tidak ada manusia akan menjadi lemah. Nah, kemudian reportasi menceritakan bagaimana supaya lebih kuat dalam menceritakan bagaimana dampak itu tadi, reportase lapangan. Misalkan ketika teman-teman menulis soal sampah yang mungkin setelah sesi ini kita akan datang ke sana. Jadi itu menjadi objek reportase bagaimana masyarakat Kepulungan ketika sebelum belum ada sistem pengelolaan sampah yang secara terintegrasi gitu. Dulu bagaimana pengelolaan sampah di sini? Sehari berapa, dalam sebulan berapa, setahun berapa. Nah, lalu setelah ada program pengelolaan sampah terintegrasi, apa dampaknya? Misalkan ada masyarakat yang mendapat untung secara ekonomi, ada masyarakat yang kemudian mendapat pekerjaan, nilai tambah dan sebagainya. Jadi saya kira itu ringkes, dan karena kawan-kawan juga sudah cukup mahir di bidang, jadi mungkin kita hanya saling mengingatkan lah untuk menjadi sebagaimana supaya isu lingkungan ini juga mendapat ruang yang lebih oleh teman-teman.